Oke, jadi situasi di Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran lagi-lagi memanas nih. Tapi gimana kalau semua ini sebenarnya bukan pemanasan buat perang, tapi lebih mirip pertandingan catur geopolitik yang super rumit? Yuk kita bedah satu persatu langkah strategis yang penuh risiko ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Semua gertakan dan manuver militer yang kita saksikan ini, apakah ini beneran ancang-ancang menuju konflik terbuka? Atau jangan-jangan ini semua cuma teater kolosal aja? Sebuah pertunjukan besar yang sengaja dirancang buat kita semua, penonton global. Jadi panggungnya itu Selat Hormuz, salah satu jalur air paling sibuk dan paling penting di dunia, dan sekarang tempat ini udah berubah jadi papan catur raksasa. Di satu sisi ada Amerika Serikat, di seberangnya ada Iran. Dan percayalah, setiap bidak yang digerakkan di sini, getarannya itu terasa sampai ke seluruh dunia. Dan ya, sama seperti permainan catur, semua ini dimulai dengan sebuah gambit pembuka. Serangkaian langkah pertama yang langsung nunjukin betapa kontrasnya pendekatan kedua pemain. Yang satu pakai cara diplomasi yang manis, yang satunya lagi langsung pakai aksi fisik yang keras. Coba deh, kita lihat gimana mereka memulai permainan ini. Amerika Serikat maju dengan tawaran gencatan senjata sepihak. Sebuah langkah diplomatik yang jujur aja kedengarannya kayak promosi diskon akhir tahun. Tapi Iran, mereka nggak balas pakai kata-kata. Mereka langsung gerakin bidak mereka di papan catur dan menyita kapal kargo. Ini bukan sekedar pelanggaran biasa. Ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas dan provokatif. Dan saking fokusnya mereka berdua ini, upaya dari pihak ketiga kayak Pakistan yang coba menengahi lewat perundingan, ya dianggap angin lalu aja. Ini nunjukin betapa intensnya duel antara Washington dan Teheran, sampai suara lain pun nggak kedengaran sama sekali. Oke, dari langkah pembuka, sekarang kita masuk ke babak tengah permainan. Di fase ini, fokusnya udah bukan lagi soal pertempuran langsung, tapi lebih ke perang urat syaraf. Ini adalah babak di mana keduanya saling pamer kekuatan, saling intimidasi buat ngetes mental lawannya. Kutipan ini, wah, rasanya pas banget buat ngegambarin situasi ini. Ini bukan perang konvensional, tapi sebuah teater militer. Setiap gerakan adalah dialog, setiap pameran senjata itu ibarat satu adegan dalam sebuah komedi situasi geopolitik yang taruhannya serius banget. Nah, perhatikan deh beda gayanya. Kontras banget. Iran gelar parade besar-besaran di darat, pamerin rudal-rudalnya seolah-olah lagi ngadain festival kembang api raksasa. Sementara respon Amerika jauh lebih tenang, dingin, dan efisien. Mereka cukup rilis video pendek jet tempur yang siaga di atas kapal induk. Pesannya jelas, kami lihat apa yang kalian lakukan dan kami selalu siap. Dan jangan salah ya, yang dipamerin Iran itu bukan properti panggung. Rudal Fateh 100 mereka misalnya bisa melesat 3 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Ini adalah demonstrasi kemampuan yang nyata, dirancang untuk memaksa lawannya mikir 2 kali sebelum berani macam-macam. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menarik, babak akhir. Karena di balik semua parade gagah dan video militer yang keren itu, ada satu rahasia besar. Kondisi kedua pemain ini sebenarnya bukanlah kekuatan puncak, tapi justru kelelahan yang luar biasa. Jadi, akar masalahnya ada pada apa yang disebut para analis sebagai defisit kepercayaan. Ini adalah kondisi di mana rasa saling curiga itu udah mendarah daging selama puluhan tahun. Setiap tawaran damai pasti bakal dianggap jebakan, dan setiap tindakan pasti akan ditafsirkan dengan cara yang paling buruk. Dalam iklim seperti ini, perdamaian yang tulus itu hampir mustahil. Inilah kenyataan pahit di balik panggung. Ekonomi Iran itu lagi hancur-hancuran, sementara Amerika Serikat lagi pusing 7 keliling sama urusan politik dalam negerinya sendiri. Keduanya itu ibarat dua raksasa yang udah sama-sama gempor. Justru karena mereka takut kelemahannya kelihatan, makanya mereka harus terus teriak dan pasang tampang garang. Jadi tawaran gencatan senjata itu perlu kita lihat dengan kacamata yang berbeda. Ini bukan langkah menuju perdamaian abadi. Anggap aja ini kayak time out dalam pertandingan tinju. Sebuah jeda singkat buat kedua petarung yang kecapean, buat balik ke sudut ring, minum, atur napas, dan nyusun strategi lagi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Apakah jeda ini cuma sekedar waktu istirahat sebelum ronde berikutnya yang lebih brutal dimulai? Ataukah di balik layar, salah satu pemain justru sedang diam-diam menyusun langkah terakhir untuk melakukan skakmat? Permainan catur ini sepertinya masih jauh dari kata selesai.